lagi bersama Ustazah Fia hari ini. Nah, kalau bertemu Ustazah Fia berarti kita belajar apa? Ya, benar sekali. Kita hari ini belajar tematik muatan PPKN. Oke, sebelum kita belajar, Ustazah mau tanya kabarnya. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Tetap semangat ya. Biar tambah semangat lagi, Ustazah mau ngajak kalian bernyanyi. Kalian mungkin ada yang sudah tahu lagu ini. Kalau nanti Ustazah bilang how are you, kalian jawab dengan just fine. Oke, bisa ya? 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Oke, gampang kan lagunya? Nah, kita hari ini masuk tema 4 ya. Tema 4 itu kita belajar apa nanti? Ya, nanti kita belajar tentang memahami makna bersatu dalam keberagaman. Apa itu contohnya? Apa itu pengertiannya bersatu dalam keberagaman? Mari nanti kita simak materinya bersama Ustazah. Oke, silakan disimak. Oke ya, kita mulai belajarnya tema 4 hari ini. Pengalaman bersatu dalam keberagaman. Nah, apa itu pengalaman? Pengalaman adalah sesuatu yang pernah kamu alami, yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Lanjut. Nah, terus arti kata bersatu. Bersatu itu berkumpul atau bergabung menjadi satu. Kalau arti kata keberagaman yaitu bermacam-macam. Oke, sampai di sini paham ya? Arti kata pengalaman bersatu keberagaman. Nah, itu kunci kita belajar untuk hari ini. Nah, nanti kita belajar tentang pengalaman bersatu dalam keberagaman di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan lingkungan masyarakat. Ini ya, yang pertama kita belajar tentang yang di rumah dulu. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Nah, kegiatan itu yang dilakukan bersama dapat mempererat persatuan. Contohnya, ini ya, membantu ibu mencuci piring, lalu membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, berolahraga bersama ayah dan ibu, lalu membantu ayah mencuci mobil, membersihkan kamar bersama adik, dan juga ada membantu ibu menyiapkan makanan. Nah, ini manfaat hidup bersatu di rumah. Kalau kita bersatu, yang nomor 1, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang nomor 2, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, menambah keakraban anggota keluarga. Yang keempat, menciptakan suasana nyaman di rumah. Nah, kerugian apabila kita tidak bersikap bersatu di rumah. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih lama selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih berat. Ini saya maaf ya, salah ketik, maksudnya pekerjaan terasa lebih berat. Lalu yang ketiga, timbul rasa saling tidak peduli antar anggota keluarga. Yang keempat, suasana rumah menjadi tidak nyaman karena tidak bersatu. Ya. Nah, ini contoh sikap yang harus kita miliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Yang pertama, tidak boleh mau menang sendiri. Yang kedua, tolong menolong dengan anggota keluarga, ya, saling membantu. Yang ketiga, meluangkan waktu berkumpul dengan keluarga, ya. Kalau istilahnya sekarang itu family time. Nah, itu maksudnya. Lalu juga ada bersikap santun, sopan, dan pengertian dengan anggota keluarga. Bersikap terbuka atau jujur dengan anggota keluarga, mau mengakui kesalahan dan mau meminta maaf, dan juga mau memaafkan. Ya, lanjut.
Nah, sekarang kita belajar yang sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Ya, banyak ya kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan persatuan di sekolah. Antara lain yaitu kerja bakti, membersihkan kelas dan halaman sekolah, mengerjakan tugas kelompok atau diskusi kelompok, bermain bersama teman, berolahraga bersama teman, membuat prakarya bersama. Nah, itu ya contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mempererat persatuan di sekolah. Nah, persatuan dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap-sikap berikut. Yang pertama, saling menghargai meskipun ada perbedaan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mau berbagi dan saling membantu atau bekerja sama, mau saling memaafkan kesalahan teman, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, bersikap adil kepada teman. Nah, ini ya, ada juga manfaatnya kita bersikap bersatu di sekolah itu. Contohnya, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Lalu dapat berbagi cerita bersama teman, memiliki banyak teman, menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Sebaliknya, jika tidak ada persatuan dan kebersamaan, maka kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Akibatnya, siswa akan merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Ini ya, kerugian apabila tidak bersatu di sekolah. Yang pertama, tidak mempunyai kekompakan. Yang kedua, tidak antusias dalam mengikuti lomba. Yang ketiga, tidak mendapat teman atau temannya sedikit karena tidak bersikap bersatu. Yang keempat, saling mengejek. Terus ada juga bermusuhan. Nah, jangan sampai ya kita mengalami kerugian apabila kita tidak bersikap bersatu di sekolah. Makanya dari itu kita harus bersikap bersatu, harus kompak sama teman-teman semuanya. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Kita lanjut mempelajari yang di tempat bermain. Nah, permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Contohnya apa? Nih, dalam sepak bola bekerjasama diperlukan untuk mencetak gol. Jadi olahraga atau permainan yang dilakukan untuk mempererat persatuan itu contohnya sepak bola. Terus ada lagi, apalagi contohnya misalnya bola basket, bola voli, terus bola kasti, olahraga dayung itu juga ya. Nah, itu pokoknya olahraga yang memerlukan kerjasama tim itu bisa menciptakan persatuan di tempat bermain. Nah, ini sekarang kita belajar sikap yang harus dimiliki ketika bermain agar tercipta persatuan. Yang pertama, mau menerima kekalahan dengan lapang dada, tidak bersikap mau menang sendiri, gemar menolong teman yang kesulitan, jujur dan tidak curang ketika bermain, lalu juga mau berbagi dengan teman. Sikap rukun, saling menghargai dan saling menghormati dapat menumbuhkan persatuan ketika bermain. Lanjut ya, sekarang lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan apa saja yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat yang bisa menciptakan persatuan di masyarakat? Contohnya yang pertama ada musyawarah warga. Ya, di sini biasanya dilakukan kalau ada pemilihan ketua RW, ketua RT. Pernah kan di rumah kalian ada pemilihan seperti itu? Oke, yang selanjutnya adalah ronda malam atau jaga kampung malam. Jaga kampung malam-malam itu ya biasanya ada petugasnya, ada bapak-bapak yang menjaga setiap malam. Itu biasanya dipiket jadwal, ada jadwalnya. Lalu juga lomba memperingati kemerdekaan. Nah, ini di sini siapa yang pernah ikut lomba di kampungnya, di perumahannya. Nah, itu juga bisa mempererat persatuan. Ya, karena ini kan dilakukan bersama-sama. Jadi bisa menumbuhkan persatuan atau kebersamaan. Nah, kebersamaan dalam keberagaman. Contohnya ya, manfaatnya. Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan teman. Terus yang ketiga, kegiatan akan lebih menyenangkan.
Yang keempat, pekerjaan yang dilakukan bersama akan lebih cepat selesai. Yang kelima, dapat berbagi cerita dengan teman. Yang keenam, pekerjaan yang dilakukan bersama terasa lebih ringan. Yang ketujuh, meningkatkan keakraban antar teman. Nah, itu tadi ya, kita sudah belajar makna bersatu dalam keberagaman di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di lingkungan masyarakat. Nah, dari sini Ustadzah mau mereview sedikit. Nah, jadi intinya kita harus bersikap bersatu dimanapun kita berada. Karena dengan bersikap bersatu, kita akan memiliki banyak teman, bisa menjaga kerukunan, lalu pekerjaan yang dilakukan dapat lebih cepat selesai. Nah, sekarang kalian punya tugas. Tugasnya apa, Ustadzah? Ya, tugasmu hari ini adalah mengirimkan 2 gambar persatuan dalam keberagaman di sekolah. Nah, contohnya apa? Kegiatan persatuan di sekolah tadi yang sudah Ustadzah sebutkan ya, ada kerja bakti di sekolah, ada belajar bersama atau diskusi kelompok, ada juga membuat karya bersama, lalu ada juga berolahraga bersama. Nah, terus ada juga membuat prakarya bersama atau bermain bersama. Ya, pokoknya kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah ya. Gampang kan? Pasti kalian bisa. Nah, gambarnya kalian cari aja di Google. Nanti kalian download, lalu kalian simpan di HP. Nah, setelah itu nanti dikumpulkan di Teams kelas masing-masing. Oke? Sampai di sini ada yang belum paham? Oke, Ustadzah ulangi ya. Tugas kalian hari ini adalah mengumpulkan 2 gambar persatuan dalam keberagaman di sekolah. Contohnya apa, Ustadzah, gambarnya? Misalnya tadi ada kerja bakti di sekolah, ada membuat prakarya bersama, kerja kelompok atau diskusi kelompok, ada bermain bersama, berolahraga bersama. Banyak sekali contohnya ya. Nah, kalian cukup mengirimkan 2 saja, 2 gambar saja. Kalian cari di Google, lalu nanti kalian download, terus nanti kalian kumpulkan di Teams kelas masing-masing. Oke? Sampai di sini Ustadzah akhiri dulu pembelajaran untuk hari ini. Jazakumullah yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.